Dalam sebuah proses politik, yang namanya pencitraan itu adalah hal yang wajar dan memang harus ditempuh oleh seseorang yang akan berlaga di dalam proses pemilihan umum. Dan rakyat pun mengesahkan, menerima apa yang namanya pencitraan ini. Pencitraan tidak mungkin hilang karena melalui dengan pencitraan ini masyarakat mengenal siapakah orang yang ada di depannya, siapakah orang yang akan dipilihnya nanti. Yang jadi masalah pencitraan itu, apakah apapun juga yang kita lakukan semuanya ikut diglorifikasi, semuanya ikut dinyatakan, ditunjukkan kepada rakyat, termasuk hal-hal yang bersifat pribadi. Kita mengenal 3 capres dan kita tahu salah satu dari capres ini memang gemar sekali melakukan pencitraan. Bahkan pencitraan yang dia lakukan kadang-kadang bahkan sering sekali offset dari apa yang seharusnya terjadi. Rekam jejak yang dia miliki jelas-jelas adalah rekam jejak yang tidak mengenakan seluruh rakyat Indonesia ini. Rekam jejak yang dia miliki pada tahun 2017 di mana dia merestui terjadinya proses intoleransi di DKI Jakarta. Dia mendiamkan organisasi radikal dan anti toleransi bergerak seenaknya, menghakimi sesama umat, sesama iman, sehingga yang terjadi adalah perpecahan demi perpecahan. Dan itu pun perpecahan terus berlanjut hingga tahun 2019 pada saat Pilpres di negara kita. Akibat dari hal tersebut, maka sendi-sendi persatuan dan toleransi kita porak-poranda dan sangat menyakitkan karena rakyat terkotak-kotak. Bukan hanya antar suku, agama, dan ras, tetapi justru sesama agama pun rakyat bertengkar dan rakyat saling mengklaim dirinya lah yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Walaupun sama-sama iman, walaupun sama-sama agamanya, walaupun sama-sama nabinya, mereka berani dan mereka tega menyatakan bahwa yang tidak sejalan dengan mereka, maka hukumnya adalah neraka. Tidak cukup sampai di situ, ternyata Anies pun lagi-lagi menggunakan hal agama untuk mendukung atau untuk menaikkan elektabilitas namanya agar dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita semua sudah tahu bahwa ada 2 capres yang menunaikan haji. Tentunya kita menunggu berita apa yang mereka dapatkan di sana, seperti apa proses yang mereka dapatkan di sana, tetapi bukan berita kesombongan, bukan berita meninggikan dirinya, tetapi berita prosesi agama yang dia jalankan. Sobat-sobatku semuanya, yang dilakukan oleh Anies Baswedan saat itu adalah dia memposting sebuah video dengan mengatakan bahwa dia diundang oleh Raja Salman untuk menunaikan ibadah haji. Sampai dengan hari ini justru beredar kabar bahwa sebuah travel mengatakan bahwa Anies menunaikan ibadah haji menggunakan jasa travel tersebut. Sobatku semuanya, sebetulnya dan seharusnya dia malu karena dia mengatakan apa yang tidak benar kepada rakyat Indonesia yang akan menjadi tempat di mana dia menghambakan dirinya kepada rakyat. Rupanya kebohongan adalah hal yang biasa dia lakukan. Rupanya berita hoax adalah yang biasa dia kerjakan. Sehingga melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya adalah bukan hal yang susah dan banyak sekali berita-berita bohong yang dia sebarkan, termasuk bagaimana stadion JIS akan digunakan oleh kesebelasan nomor wahid di dunia ini, Barcelona, Juventus, dan lain sebagainya. Dan sampai dengan hari ini, jangankan kesebelasan itu datang, perwakilannya pun belum pernah melihat JIS yang akan digunakan untuk bertanding kesebelasannya. Satu hal yang sangat disesalkan dan satu hal yang menunjukkan bahwa memang dia tidak memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin, apalagi seorang presiden dari sebuah negara yang berpenduduk 280 juta lebih. Kebohongan itu terus berlanjut dan dia tampaknya memang ingin menunjukkan bahwa dirinya memiliki kapasitas, bahwa dirinya dihargai, bahwa dirinya dihormati. Sepertinya dia memang haus akan penghormatan dan haus akan penghargaan. Dan pada saat jamuan makan malam, ternyata ini membuktikan bahwa Anies memang benar-benar ingin menunjukkan dirinya luar biasa. Dia mengunggah foto di mana dia diundang oleh Raja Salman dan disambut oleh sang pangeran, anak dari Raja Salman. Lantas kemanakah Ganjar? Kenapa Ganjar tidak melakukan posting video
atau Ganjar tidak memberitakan bahwa dirinya adalah diundang untuk menunaikan ibadah haji. Saya bisa menangkap apa yang dikerjakan oleh Ganjar dan apa yang ada dalam pikiran Ganjar Pranowo. Karena ibadah adalah merupakan urusan pribadi kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Ibadah tidak perlu dibesar-besarkan, ibadah tidak perlu diberitakan untuk menarik simpati rakyat. Yang dibutuhkan ibadah adalah kita datang kepada Allah, menyembah kepada Allah, menghormati, mensyukuri Allah, sehingga pada saatnya nanti kehidupan kita diberkahi, jalan kita dilancarkan di dunia ini, dan apa yang kita lakukan Allah berkehendak sehingga apa yang kita kerjakan betul-betul akan membawa berkah bagi sesama kita. Itulah mungkin gambaran dari seorang Ganjar Pranowo, sehingga dia tidak membutuhkan pencitraan pada saat dia menjalankan ibadah. Dia tidak memerlukan pengakuan dari semua orang pada saat dia menjalankan ibadah. Karena menjalankan ibadah tidak perlu diakui oleh manusia, tetapi yang penting adalah diakui oleh Allah Sang Maha Kuasa. Perbedaan di sini sudah jelas dan perbedaan ini nyata. Bagaimana kapasitas seorang capres yang butuh pengakuan dan bagaimana seorang capres yang tidak perlu pengakuan tetapi justru dia diakui oleh seluruh rakyat, sebagian besar rakyat Indonesia. Sobat-sobatku semuanya, kita tidak tahu sebab apa Anies seperti ini. Apakah karena memang ambisinya yang luar biasa untuk menjadi presiden, ambisinya yang luar biasa untuk menjadi tokoh terkenal di negara ini, sehingga dia melakukan segala cara, apapun juga akan dia kerjakan demi ambisinya. Tidak pandang itu manusia, tidak pandang itu kebaikan, tidak pandang itu keburukan, tidak pandang itu ibadah dan agama. Yang penting ambisinya tercapai. Mungkin inilah yang dipikirkan oleh Anies Baswedan. Sobat-sobatku semuanya, jika melihat sejarah masa lalu dan apa yang dikatakan oleh sang bunda dari Anies Baswedan, ternyata pada masa itu Anies Baswedan bercita-cita menjadi tukang becak. Sobat, saya tidak memandang hina profesi tukang becak, karena pada saat itu tukang becak tidak bisa dihilangkan jasanya. Tanpa tukang becak kita semua akan kesulitan. Walaupun saat ini tukang becak dipandang sebelah mata karena ada ojek motor maupun mobil. Yang saya pikirkan adalah kenapa dia sampai bercita-cita untuk menjadi tukang becak? Kenapa dia tidak bercita-cita sebagai seorang dokter seperti anak-anak yang lainnya, menjadi presiden, menjadi polisi, menjadi tentara? Karena dia bukan dalam kategori rakyat yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam kehidupannya tentu dia berkecukupan. Dan biasanya anak-anak yang berkecukupan pasti memilih cita-cita yang setinggi langit, dan yang itu sudah ditanamkan oleh orang tua sejak dia dilahirkan. Sobat, apakah ini berpengaruh karena kondisi mentalnya dia? Apakah ini berpengaruh karena kondisi pergaulannya dia di dalam keluarganya, sehingga dia memilih sebuah cita-cita yang di dalam pikirannya adalah yang penting jadi, yang penting punya, yang penting memiliki cita-cita? Bisa jadi hal seperti itu ada dalam pikiran dia sejak dari kecil. Dan sekarang setelah dia menjadi dewasa, maka dia menjadi kaget. Dia memiliki ambisi yang luar biasa, sehingga semua dikerjakan. Semuanya apa yang mendukung agar dia terkenal, semua dilakukan. Termasuk kebohongan yang dia katakan bahwa dia tidak pernah membawa kamera, dia tidak pernah membawa kru di dalam melakukan kegiatan. Semua dilakukan secara pribadi karena tidak perlu dipublish. Ternyata pada saat ada di Tanah Suci, dia membawa kamera dan dia merekam dan dia menyebarkannya. Sehingga apa yang dia katakan selama ini adalah sebuah kebohongan atau sebuah rekam jejak yang jelas-jelas mencoreng namanya sebagai seorang capres yang diharapkan rakyat memiliki sebuah kemampuan bagaimana bisa mengatur bangsa ini, bagaimana berani menghadapi dunia internasional, bagaimana memiliki nyali seperti yang Bapak Jokowi katakan, nyali untuk menghadapi internasional, jangan takut. Dan itu ternyata Anies tidak memiliki, karena Anies butuh didukung, Anies butuh dinyatakan, Anies butuh diberitakan, Anies butuh dinaikkan, sehingga semuanya
selesai tidak perlu dia kerjakan seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Apapun juga yang dia kerjakan ternyata hasilnya sangat menyengsarakan rakyat, termasuk sumur, termasuk penggusuran, termasuk juga apa yang namanya reklamasi. Tahun 2024 kita butuh presiden yang memiliki nyali. Tahun 2024 kita butuh presiden yang berani melawan kekuatan ekonomi dunia internasional yang ingin menghimpit dan ingin mengembalikan Indonesia ke masa-masa yang lalu. Saat ini ada satu badan lagi yang sedang mencegah terjadinya hilirisasi, yaitu IMF. IMF meminta supaya Indonesia memberhentikan hilirisasi dari nikel. Dan itu jelas oleh Joko Widodo pasti akan ditolak. Jangan salah dalam menentukan pilihan, jangan salah dalam melihat pencitraan-pencitraan, dan jangan salah pada saatnya nanti kita butuh kesepakatan bersama untuk memilih presiden yang baik, presiden yang tidak terlibat radikal dan intoleransi, presiden yang akan tetap memegang Pancasila sebagai ideologi satu-satunya ideologi bangsa ini, presiden yang akan melanjutkan pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo. Salam Opidantos.